Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farisul dan Al Mubarak. Nah, di sini saya akan membahas tentang menyusun daftar urut kepangkatan. Nah, untuk pembahasan ini ada di bab 177 tentang memahami daftar urut kepangkatan. Di sini ada di bab 7. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memahami daftar urut kepangkatan atau DUK. Dan yang kedua yaitu pembuatan DUK, yang ketiga yaitu menganalisis format penyusunan DUK. Dan yang keempat yaitu menelaah keberatan atas nomor urut kepangkatan. Oke, sebelumnya kalian bisa membuka buku kalian masing-masing. Yang selanjutnya yaitu memahami daftar urut kepangkatan atau DUK. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian penggandaan pegawai. Dan yang kedua yaitu tujuan pembuatan DUK. Yang ketiga yaitu jenjang pangkat PNS. Pengertian penggandaan pegawai. Nah, hal-hal yang mengenai DUK sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri. Namun peraturan tersebut dipandang tidak sesuai lagi, maka pemerintah menerbitkan peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut dengan DUK saja. Nah, di sini bisa kita pahami bahwasanya pemerintah sudah menerbitkan peraturan pada tahun 1952. Nah, pada peraturan tersebut dengan keadaan yang sekarang dirasa kurang sesuai. Untuk itu pemerintah menerbitkan peraturan yang baru yaitu pada tahun 1979. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembuatan DUK. Seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. Secara garis besar, penyusunan DUK ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan objektif dalam pelaksanaan pembinaan karir untuk para pegawai negeri sipil. Nah, di sini maksudnya yaitu dalam tujuan pembuatan DUK ini dapat untuk menjadi salah satu bahan objektif apabila ada pegawai negeri sipil yang mempunyai kenaikan pangkat atau mempunyai prestasi. Nah, di sini untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mencantumkan nama-nama tersebut di daftar atau di dalam DUK, daftar urut kepegawaian. Oke, yang selanjutnya yaitu salah satu cara untuk mengurangi praktek-praktek jual beli jabatan atau penyalahgunaan wewenang. Di sini yang dimaksud yaitu tujuannya yaitu salah satu untuk menghindari praktek-praktek jual beli jabatan atau penyalahgunaan wewenang. Di sini saya kasih contoh, salah satu contoh yaitu contohnya ada salah satu pegawai negeri sipil yang melakukan korupsi. Nah, itu tentu saja salah satu praktek atau penyalahgunaan wewenang. Nah, salah satu tujuan dari pembuatan DUK ini yaitu mengurangi atau mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang atau praktek-praktek jual beli jabatan. Nah, yang selanjutnya yaitu DUK berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi lowongan. Nah, apabila ada lowongan maka PNS yang menduduki DUK lebih tinggi wajib dipertimbangkan terlebih dahulu. Akan tetapi bila tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat lain, seperti syarat kecakapan, kepimpinan, pengalaman, dan lain-lain, maka harus diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut untuk kepentingan masa yang akan mendatang. Nah, di sini yang dimaksud yaitu saya kasih contoh
di dalam perusahaan apabila ada lowongan di manajer. Nah, tentu karyawan yang di bawahnya manajer ini bisa untuk menduduki posisi di manajer tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan. Contohnya tadi yaitu kecakapan, kepimpinan, dan pengalaman. Nah, apabila dari bawahan manajer tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan tersebut, maka tidak dapat untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, untuk itu pegawai yang di bawahnya manajer tersebut harus diberitahukan bahwasanya dia harus mempunyai syarat-syarat seperti tersebut. Apabila pegawai tersebut memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka pegawai tersebut dapat mengisi lowongan di manajer atau bagian manajer atau bagian lowongan manajer tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenjang pangkat PNS. Nah, di sini tentu bisa kita pahami bahwasanya pangkat PNS sendiri paling rendah yaitu juru muda. Nah, juru muda ini adalah pangkat PNS yang paling rendah. Oke, biar kalian lebih paham, saya jelaskan dulu untuk juru muda ini adalah pangkat PNS yang paling rendah. Yang seperti yang jelaskan tadi, yang kedua yaitu juru muda tingkat 1. Juru tingkat 1, pengatur muda tingkat 1, pengatur tingkat 1, penata muda tingkat 1, penata tingkat 1, pembina tingkat 1, pembina utama muda, pembina utama madya, dan yang terakhir yaitu pembina utama. Nah, dalam tabel di atas, nomor urut pertama merupakan jenjang yang paling rendah dalam kepangkatan di kepegawaian. Sedangkan nomor urut terakhir adalah jenjang yang paling tinggi dalam kepangkatan pegawai negeri sipil. Nah, di sini pangkat yang paling rendah di pangkat PNS tersebut yaitu juru muda. Sedangkan untuk pangkat yang paling tinggi ya di PNS adalah pembina utama. Nah, di sini ada juga yaitu jenjang pangkat yang tidak menjabat. Contohnya yaitu dalam pendidikan SMA, D3, S1, dan S2. Nah, walaupun kalian belum masuk ke PNS, pegawai negeri sipil, tapi kalian yang ada di menduduki pendidikan di SMA, D3, atau S1, dan atau S2 dan seterusnya itu sudah memiliki pangkat tersendiri. Bahwasanya di sini SMA yaitu ada pangkatnya yaitu pangkat muda. Nah, ini pangkat terendah. D3 yaitu pengatur. Sedangkan S1 penata muda dan S2 yaitu penata muda tingkat 1. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah pangkat terendah. Nah, di sini ada golongannya sendiri yaitu SMA golongan 2 garis miring A dan yang D3 2 garis miring C. Dan S1 yaitu 3 garis miring A, sedangkan S2 yaitu 3 garis miring B. Nah, untuk tingkatan tinggi atau apabila sudah memasuki ke pegawai atau kalian sudah masuk ke jenjang yang selanjutnya atau kalian sudah bekerja di PNS untuk itu sesuai dengan pendidikan terakhir kalian. Apabila pendidikan terakhir kalian yaitu S1, tentu di golongan PNS sendiri kalian akan masuk di penata tingkat 1, golongan 3 garis miring D. Nah, di sini yang dimaksud yaitu kalian bisa menjabat sesuai dengan
kedudukan atau sesuai dengan pendidikan terakhir kalian. Semisal pendidikan terakhir kalian yaitu penata muda atau pendidikan terakhir kalian itu S1, maaf, pendidikan terakhir kalian yaitu S1. Tentu untuk pangkat tertinggi kalian di PNS tentu akan di pembina golongan 4 garis miring A. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan DUK. Di sini ada 3 poin yaitu pejabat, pembuat DUK, urutan DUK, penghapusan sementara dan penggantian DUK. Pejabat pembuat DUK. Seluruh PNS wajib memiliki DUK kecuali calon pegawai negeri sipil. Seluruh CPNS yang masih dalam tahap percobaan tidak memiliki DUK. DUK bagi tiap-tiap PNS berasal dari suatu satuan organisasi negara. Pembuatan DUK pun hanya dilakukan 1 tahun sekali, yaitu ketika masa pengangkatan pegawai. Nah, di sini untuk calon pegawai negeri sipil tidak mempunyai daftar urut di kepangkatan. Nah, hanya pejabat tertentu yang ditentukan presidenlah yang berwenang untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungannya masing-masing. Pihak yang berwenang antara lain sebagai berikut. Nah, di sini yang membuat DUK itu adalah orang yang dipilih presiden. Contohnya menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Yang yaitu gubernur, kepala daerah tingkat 1. Yang F yaitu pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Nah, di sini pejabat-pejabat tersebut dapat menyusun dan membuat DUK karena dia dapat perintah atau merekalah yang ditentukan presiden untuk membuat daftar urut kepangkatan. Nah, di sini pejabat-pejabat di atas tadi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat DUK atau dalam lingkungannya masing-masing. Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk menggantikan dalam membuat DUK memelihara DUK serendah-rendahnya memangku jabatan struktural eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu. Pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon V antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama, kepala sekolah dasar, pejabat lain yang setingkat dengan dan dapat menggantikan. Nah, di sini saya contohkan apabila ada salah satu pejabat yang sedang tidak bertugas atau sedang bertugas di luar daerah atau luar negeri, maka dari itu pejabat tersebut dapat mendelegasikan wewenangnya untuk menggantikan dengan pejabat lain yang setingkat dengan dia. Contohnya tadi yaitu penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama, dan seterusnya. Di sini yang selanjutnya yaitu urutan DUK. Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Oleh karena daftar urut kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus-menerus. Dalam daftar urut kepangkatan tidak boleh ada 2 nama pegawai negeri sipil yang sama nomor urutnya. Maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu daftar urut kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan pangkat. Yang kedua jabatan, yang ketiga yaitu masa kerja, yang keempat yaitu latihan jabatan, dan yang kelima yaitu pendidikan, dan yang keenam yaitu usia. Kita masuk ke berdasarkan pangkat.
Nah, PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan